Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Semburan gemuruh terdengar, dan penghalang cahaya pelangi raksasa tiba-tiba muncul sekitar 100 di depan pemuda itu. Bola petir dan matahari yang gemilang menghantam penghalang cahaya sebelum meledak dengan hebat, mengirimkan ledakan energi yang sangat besar meletus ke langit, mengancam untuk mengobrak-abrik dan melahap segalanya. Dalam menghadapi ledakan yang begitu menakutkan, penghalang cahaya pelangi hanya berkedip sedikit tetapi tetap teguh sepenuhnya, menahan kekuatan ledakan. Tepat pada saat ini, seluruh langit tiba-tiba meredup, dan tangan raksasa semi-transparan muncul dari udara tipis. Tangan itu halus dan tembus cahaya dengan rune emas yang tak terhitung jumlahnya berkedip di permukaannya, dan itu membuat gerakan mencengkeram, di mana seluruh langit bergetar hebat saat semburan kekuatan yang tak terlukiskan turun dari atas. Puluhan ribu kaki jauhnya, Nas Chen Sol pria lapis baja ungu itu tiba-tiba terpaksa tersandung keluar dari udara tipis. Meskipun sudah kabur sejauh ini, teleportasinya tiba-tiba terganggu oleh semburan kekuatan yang turun dari langit, sehingga memaksanya untuk mengungkapkan dirinya. Sebelum Nas Chen Sol yang ketakutan memiliki kesempatan untuk mencoba dan berteleportasi lagi, tangan besar di langit menukik ke bawah sebelum dengan lembut mengarahkan jari seperti pilar raksasa ke kepalanya. Di hadapan jari raksasa, jiwa yang baru lahir hancur menjadi bintik cahaya spiritual bahkan sebelum sempat mengeluarkan suara, dan bintik cahaya semuanya diserap oleh jari besar itu. Pemuda berjubah hitam itu kemudian melambaikan tangan di udara, dan penghalang cahaya pelangi di depannya runtuh, tetapi bukannya segera pergi, dia berbalik ke arah tertentu, dan berkata, "Kamu telah menonton cukup lama. Sekarang, bukankah sudah waktunya kalian berdua keluar?" Namun, dia hanya disambut oleh keheningan. Jadi kamu bersikeras membuatku memaksamu untuk mengungkapkan dirimu?" Pemuda berjubah hitam itu mendengus dingin sambil menunjuk ke arah itu dengan sikap santai. Lampu merah menyala di kejauhan, dan sambaran petir merah jatuh, menyebabkan ruang di dekatnya beriak dengan keras. "Kamu tahu kita ada di sini selama ini." Suara tertegun terdengar, tampak keluar dari udara tipis. Segera setelah itu, seorang pria dan seorang wanita muncul di tengah kilatan cahaya spiritual. Keduanya mengenakan jubah putih, dan pria itu memiliki pola roh emas dan perak terukir di kedua sisi wajahnya, yang sangat mirip dengan Han Li. Adapun wanita itu, ini adalah kecantikan sedingin es dengan kulit seputih salju. Keduanya tidak lain adalah Frost Centipede bersayap 6 dan Ice Phoenix yang terpaksa menemaninya dalam perjalanannya. Mereka awalnya berada di benua Guntur, tetapi entah bagaimana mereka berhasil mencapai benua Langit Darah. "Kamu pikir kemampuan penyembunyianmu yang menyedihkan bisa membodohiku? Lelucon apa? Karena itu, kalian berdua cukup menarik. Kalian berdua memiliki atribut es bermutasi garis keturunan roh sejati, itu sangat langka bahkan di alam abadi sejati. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku bisa mengampuni kalian berdua. Mulai sekarang, kamu bisa menjadi budak rohku." "Kebetulan aku kehilangan beberapa pelayan untuk menjalankan tugasku di dunia ini," si pria muda berjubah berkata ketika dia menilai duo itu dengan sedikit intrik di matanya. "Budak roh, kamu benar-benar abadi, tapi itu tidak mungkin. Alam abadi sejati telah kehilangan kontak dengan semua alam lain tak terhitung tahun yang lalu, bagaimana bisa abadi sejati tiba di alam ini?" seru Frost Centipede bersayap 6 dengan heran. Ice Phoenix juga cukup bingung mendengar ini. Kamu pikir kami telah kehilangan kontak dengan semua alam? Kami hanya kehilangan kontak dengan sekelompok kecil alam ini. Selain itu, alam abadi sejati sebenarnya tidak dapat menghubungi alammu, hanya saja harga yang mahal harus dikeluarkan, dan itu tidak layak dalam keadaan normal." Pemuda berjubah hitam itu menjawab dengan dingin. Hatinya sedikit tersentak setelah mendengar ini,
dan setelah menyaksikan kekuatan yang ditunjukkan oleh pemuda itu untuk dengan mudah membunuh ketiga makhluk tahap kenaikan besar itu, dia hampir sepenuhnya yakin bahwa pria ini memang benar-benar abadi. Namun, tidak mungkin dia setuju untuk menjadi budak roh bagi siapapun. Pemuda berjubah hitam itu bisa melihat keraguan-raguan di matanya, dan dia terkekeh, "Aku akan memberimu 10 nafas untuk dipertimbangkan. Jika kamu tidak setuju, hehe. Tidak perlu untuk itu, aku bisa memberimu jawaban sekarang. Kamu sedang bermimpi jika kamu pikir aku akan menjadi budak rohmu, aku tidak akan mempertimbangkannya bahkan jika kamu bersujud padaku sekarang." Kelabang Frost bersayap 6 balas dengan sedikit ejekan di matanya. "Beraninya kau berbicara padaku seperti ini?" Pria muda berjubah hitam itu hampir tidak bisa mempercayai telinganya sendiri, dan aura mencengangkan yang mencengangkan keluar dari tubuhnya sebelum menyapu ke segala arah. Ruang di sekitarnya berputar dan melengkung dengan keras di hadapan aura yang mengerikan ini, dan bahkan ada celah spasial putih tipis yang muncul, seolah-olah seluruh ruang ini akan terkoyak. Kelabang es bersayap 6 segera membanting tinju ke dadanya sendiri setelah melihat ini, setelah itu manik tembus cahaya yang tercakup dalam bola esensi darah biru dilepaskan dari mulutnya. Begitu manik itu muncul, itu berubah menjadi sepasang sayap tembus pandang yang langsung menempel di punggungnya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan selongsong ke udara untuk melepaskan semburan cahaya glasial yang menyapu Ice Phoenix, lalu berubah menjadi bentuk kelabang esnya. Namun, selain 3 pasang sayap di punggungnya, ada juga sepasang sayap keempat yang dibentuk oleh manik-manik. Dia mengepakkan 8 sayapnya serempak dan segera melesat keluar sebagai benang putih, menghilang ke udara tipis dalam sekejap, hanya menyisakan suara benda yang bersiul di udara dalam jarak yang sangat jauh. Teknik gerakan yang mencengangkan seperti itu cukup mengejutkan bahkan bagi pemuda berjubah hitam itu, tetapi ekspresinya dengan cepat kembali normal ketika dia mengejek, "Betapa bodohnya, apakah menurutmu teknik gerakan ini akan memungkinkanmu untuk melarikan diri dariku?" Begitu suaranya menghilang, sungai darah di bawah kakinya melonjak ke atas dalam hiruk-pikuk sebelum terserap ke dalam tubuhnya hingga tetes terakhir dalam rentang hanya beberapa tarikan napas. Akibatnya, auranya meningkat beberapa kali lipat, namun saat dia bersiap untuk mengejar, rune emas keunguan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya sebelum membentuk rantai emas berkilauan yang melompat ke arahnya dalam sekejap. Ekspresinya sedikit berubah setelah melihat ini, tapi untuk beberapa alasan, dia tidak berusaha untuk menghindar. Dengan demikian, rantai melilit tubuhnya sendiri, dan aura menakutkan yang dilepaskannya langsung menghilang. Pada saat yang sama, wajahnya sedikit memucat saat dia memuntahkan seteguk esensi darah perak, dan baru kemudian rantai emas keunguan itu menghilang. Dia mengalihkan pandangannya ke arah mereka melarikan diri, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Ini mungkin hanya wilayah kecil, tapi seperti yang diharapkan, aku masih tidak bisa bersaing dengan kekuatan yang membatasi seluruh wilayah. Karena itu, bahkan jika saya hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan saya, tidak mungkin mereka berdua bisa lolos, lagi pula harus ada selang waktu beberapa bulan antara pengorbanan darah, jadi sebaiknya saya menggunakan waktu ini untuk bersenang-senang dengan mereka berdua. Kuharap mereka benar-benar memberikan perlawanan yang layak sehingga mereka bisa menghiburku untuk sementara waktu." Begitu suaranya menghilang, dia mengayunkan lengan bajunya ke udara, dan awan pelangi muncul di bawah kakinya sebelum membawanya ke udara. Dia tidak terbang dengan sangat cepat, dan dia tampak sangat tenang dan santai. 2 hari kemudian, Frost Centipede bersayap 6 dan Ice Phoenix sedang bermeditasi di sebuah gua sementara yang didirikan di dalam perut gunung kecil. Setelah beberapa lama, Frost Centipede bersayap 6 akhirnya membuka matanya sebelum menghembuskan semburan ki glasial putih. Ice Phoenix juga membuka matanya saat merasakan ini sebelum menilai dia dengan ekspresi yang rumit.
Apakah kamu sudah memulihkan energi yang kamu habiskan sebelumnya? Bahkan makhluk tahap kenaikan besar rata-rata tidak akan dapat dengan mudah melepaskan teknik gerakan itu. Untung kamu mendapatkan harta yang membentuk sayap keempat untukmu. Jika tidak, tidak mungkin kita bisa lolos. Aku tidak hanya duduk-duduk dan memutar-mutar ibu jariku selama bertahun-tahun di dunia purba. Aku menemukan beberapa peluang penting selama perjalananku, dan tidak mungkin aku bersedia menjadi budak roh bagi siapapun, bahkan seorang budak roh. Benar abadi. Mengenai energi yang saya keluarkan, jangan khawatir tentang itu, Ki Bintang Yin biasa yang saya serap masih ada di dalam tubuh saya, jadi saya dapat mengisi kembali energi saya dalam waktu singkat. Namun, jika saya dapat melacak dataran perlombaan Yin dan pelajari metode mereka untuk berkomunikasi dengan kekuatan bintang untuk mencapai tubuh abadi sejati, aku akan mampu bersaing bahkan dengan abadi sejati. Kelabang Frost bersayap 6 mendengus dingin. Kurasa kamu hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Perlombaan Yin biasa selalu tinggal di benua guntur sejak zaman kuno, siapa yang mengira mereka tiba-tiba akan memutuskan untuk bermigrasi massal ke benua langit darah. Meski begitu, tentunya itu akan menjadi delusi untuk mengandalkan mereka untuk membantumu melawan keabadian sejati, kata Ice Phoenix dengan suara dingin. Jika ini adalah keabadian sejati di puncak kekuatannya, maka tidak akan ada harapan sama sekali bagiku, tapi keabadian sejati yang turun ke alam ini akan dibatasi oleh kekuatan alam. Dengan demikian, dia akan hanya dapat melepaskan 40% dari kekuatannya paling banyak. Yang akan membuatnya sebanding dalam kekuatan hanya dengan beberapa makhluk roh sejati yang lebih kuat, dan itu pasti dapat dikelola. Beri aku beberapa abad lagi, dan sial, dia mengejar lagi. Kelabang Frost bersayap 6 tiba-tiba berseru saat ekspresinya berubah drastis. Dia segera mengayunkan selongsong ke udara untuk melepaskan semburan cahaya glasial, yang menyeret Ice Phoenix ke sisinya. Dia kemudian membuka mulutnya untuk melepaskan manik tembus pandang itu, berubah menjadi kelabang bersayap 8 raksasa sebelum melarikan diri dari gua tempat tinggal sebagai benang putih. Beberapa saat kemudian, pemuda berjubah hitam itu muncul di kejauhan di atas awan pelanginya. Dia tampaknya bergerak sangat lambat, tetapi sebenarnya tidak demikian, dan dia tiba di atas gunung hanya setelah beberapa kilatan. Dia melirik ke bawah tanpa ekspresi ke gunung, dan senyum dingin muncul di wajahnya sebelum dia terbang lagi di atas awan pelangi, berangkat ke arah yang sama dengan kelabang Frost bersayap 6. Tampaknya abadi sejati ini benar-benar memiliki cara untuk melacak keduanya, bahkan setelah sekian lama, dia masih dapat menemukan lokasi mereka dengan akurasi yang tepat. Dengan demikian, pengejaran berlanjut. Karena teknik gerakan yang digunakan oleh Frost Centipede bersayap 6, ada perbedaan kecepatan yang sangat besar, tapi tidak peduli berapa banyak jarak yang terbuka di antara mereka, pemuda berjubah hitam itu akan selalu bisa mengejar dalam beberapa menit, hari seperti kucing bermain-main dengan tikus. Kelabang es bersayap 6 sangat terkejut dengan ini, tetapi tidak peduli bagaimana dia memeriksa tubuh Ice Phoenix dan tubuhnya sendiri, dia tidak dapat menemukan jejak-jejak. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah meremehkan keabadian sejati ini. Karena itu, dia hanya bisa terus mengeluarkan Ki Bintang Yin biasa yang baru-baru ini dia wujudkan untuk melarikan diri dari pengejar mereka. 3 bulan kemudian, Frost Centipede bersayap 6 berada di ambang kehancuran, tetapi pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba menghilang dan tidak muncul kembali selama beberapa hari. Frost Centipede bersayap 6 dan Ice Phoenix secara alami sangat gembira melihat ini, berpikir bahwa mereka akhirnya melepaskan diri dari pengejar mereka. Karena itu, mereka buru-buru menemukan lokasi terpencil di mana Frost Centipede bersayap 6 dapat mengisi kembali energinya sendiri, tetapi setengah bulan kemudian, pemuda berjubah hitam itu muncul lagi di daerah terdekat, dan mereka berdua hanya bisa melanjutkan
hidup mereka dalam pelarian. Di aula terpencil di markas besar Persekutuan Dagang Hellion di benua Langit Darah, Biying duduk di belakang meja kayu ungu, menilai slip batu giok yang baru saja dia terima dengan ekspresi gelap. Beberapa saat kemudian, dia selesai membaca isi slip giok sebelum meletakkannya, lalu bertepuk tangan, dan sosok humanoid buram segera muncul di tengah angin sepoi-sepoi. Sosok itu membungkuk dalam-dalam ke arah Biying, yang bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa kamu butuh waktu lama untuk melaporkan kematian rekan Taois Yan Yu kepadaku?" Menurut sumber kami, Senior Yan Yu bertemu dengan dua senior tahap Grand Ascension lainnya sebelum bertualang ke Pegunungan Qiyun untuk menyelidiki hilangnya 8 negara dan populasi 19 sekte. Namun, hanya beberapa bulan kemudian kami menerima berita bahwa mereka telah melacak tersangka pelakunya. Setelah itu, tidak ada berita lebih lanjut yang diterima. Jadi, kami berkelana ke Pegunungan Qiyun dengan lencana jiwa dari ketiga senior tersebut, tetapi tidak lama setelah kami memasuki pegunungan, semua tiga lencana hancur serempak. Baru saat itulah kami menyadari bahwa mereka bertiga telah jatuh, tetapi kematian mereka entah bagaimana telah disembunyikan. Setelah menyelidiki selama sekitar 1 bulan lagi, kami akhirnya melacak sisa aura dari ketiga senior di lokasi terpencil. Dan tampaknya begitu pertempuran sengit telah terjadi di sana dan mereka semua tewas pada waktu yang hampir bersamaan, tetapi mereka tampaknya hanya memiliki satu lawan. Ini adalah masalah yang sangat penting, jadi kami tidak berani melaporkan kembali kepada Anda sampai kami siap, yakin bahwa informasi kami benar, sosok buram itu menjelaskan. Sungguh luar biasa bahwa seseorang dapat menekan reaksi lencana jiwa, bahkan jika itu hanya untuk waktu yang singkat. Paling tidak, saya belum pernah mendengar hal seperti ini selama bertahun-tahun. Rekan Taois Yan Yu dan yang lain hanya dianggap rata-rata di antara makhluk tahap Grand Ascension, tapi pasti tidak ada lebih dari 10 makhluk yang dikenal di Blood Sky kontinen yang mampu membunuh ketiganya sekaligus sendirian. Dari guild akan bisa mencapai ini. Sepertinya pelaku di balik pengorbanan darah adalah makhluk yang benar-benar menakutkan, kata Biying dengan tatapan dingin di matanya. Jika pelakunya hanya mengorbankan bangsa dan sekte dari Pegunungan Qiyun, maka itu akan menjadi akhir dari masalah ini. Dengan kekuatannya yang menakutkan, tidak ada kekuatan lain yang mau membalas dendam terhadapnya. Namun, kami baru saja menerima kabar bahwa dia muncul lagi di negara naga besar sekitar setengah bulan yang lalu dan menciptakan sungai darah tak terbatas lainnya dengan mengorbankan seluruh penduduk negara itu. Akibatnya, sekte tulang darah dan beberapa kekuatan besar lainnya dipaksa untuk masuk. Rupanya, kekuatan-kekuatan ini telah sering berinteraksi beberapa hari terakhir ini, dan mereka tampaknya berencana untuk membentuk pasukan pembunuh iblis dari makhluk tahap kenaikan besar untuk memburu ancaman ini. Kami juga telah menerima surat dari pihak yang terlibat yang meminta serikat dagang kami untuk bergabung dengan mereka. Jadi sekte tulang darah dan sekte super lainnya akhirnya bersedia untuk turun tangan, sepertinya hal-hal benar-benar meningkat. Serikat dagang kita akan menghindari masalah ini untuk saat ini, tetapi kita tidak bisa tidak melakukan apa-apa. Aku akan meminta Tetua Jun untuk bergabung dengan pasukan pembantai iblis ini, tetapi untuk memprioritaskan keselamatannya sendiri di atas segalanya dan berhati-hati untuk tidak secara langsung menentang ancaman itu. Serikat dagang kita telah kehilangan rekan Daois Yan Yu, dan itu merupakan pukulan telak, Biying memutuskan. Iya, saya akan segera memperhatikan Penatua Jin Yimeng, kata sosok buram itu dengan membungkuk hormat. Juga, sudah hampir waktunya untuk pertandingan kita melawan Infernal Realm, jadi mulailah membuat persiapan dan memanggil perwakilan kita. Jika bukan karena fakta bahwa aku harus tinggal di guild dan bersiap untuk pertandingan yang akan datang, aku akan melakukannya tergoda untuk melihat sendiri ancaman macam apa yang telah mengorbankan begitu banyak makhluk hidup, Biying mendengus dingin.
Yakinlah, senior, saya akan mengatur semuanya. Di antara perwakilan kami, Penatua Wen Xinfeng ada di daerah ini, dan Tuan Lei telah tiba di benua langit darah dan berada dalam pengasingan sementara di salah satu cabang serikat dagang kami. Menurut sumber kami, Senior Han tampaknya berkeliling daerah Tidefal Grassland untuk mencari altar kuno di dekatnya. Satu-satunya perhatian terletak pada Senior Suesa. Sejak dia memasuki labirin 1000 langkah yang legendaris setahun yang lalu, dia masih belum dikembalikan. Mungkinkah dia terjebak di sana seperti orang lain? Sosok buram berspekulasi dengan suara ragu-ragu. Yakinlah, kekuatan Suesa tidak kalah dengan milikku, dan dengan sifat tabahnya, tidak mungkin dia berkelana ke labirin itu jika dia tidak memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan dapat melarikan diri darinya. Waktu yang disepakati tiba, aku yakin dia akan muncul, jawab Biying. Kalau begitu, aku akan mengirim pesan ke Tuan Lei dan Senior Han, lalu meminta anggota cabang kita untuk mengatur teleportasi mereka ke pintu masuk dunia kecil itu, kata sosok itu. Baiklah, silakan, Biying setuju dengan sedikit anggukan. Fluktuasi spasial meletus di depan meja kayu sekali lagi, dan sosok buram menghilang setelah mengulurkan busur perpisahan. Setelah kepergiannya, Biying mengulurkan tangan ke arah setumpuk slip batu giok di atas meja dengan sikap linglung. Namun, tepat pada saat ini, dentuman tumpul tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya, dan ekspresinya berubah drastis saat tangannya yang terulur menegang di udara. Hanya setelah beberapa lama dia menarik napas dalam-dalam sebelum menarik tangannya dan menekannya ke pinggangnya sendiri. Kotak batu giok hijau segera terbang keluar di tengah semburan cahaya hijau, lalu melayang di udara di hadapannya. Permukaan kotak itu penuh dengan pola roh yang tak terhitung jumlahnya, serta beberapa jimat emas yang berkedip dengan cahaya spiritual yang redup. Ekspresi Biying sedikit berubah saat dia dengan cepat membuat segel tangan sebelum mengarahkan jarinya ke kotak batu giok, di mana jimat emas dilepas atas perintahnya. Tutup kotak itu juga terbang dengan sendirinya, memperlihatkan piringan bundar datar yang tampak aneh. Piringan itu seputih giok dengan formasi merah terukir di permukaannya, di tengahnya terdapat diagram yin yang hitam dan putih. Piringan itu tampaknya memiliki semacam properti mistik yang membuat orang yang melihatnya merasa terpikat. Hanya setelah menilai dis untuk waktu yang lama, Biying menggertakkan giginya sebelum meraih ke dalam kotak batu giok. Begitu jarinya bersentuhan dengan formasi merah, itu segera retak seolah-olah sangat rapuh, dan diagram yin yang di tengahnya benar-benar hancur pada saat yang bersamaan. Aku tidak mengira legenda itu benar. Aku telah menggunakan esensi darahku untuk memurnikan harta ini sejak aku mencapai tahap Grand Ascension. Siapa yang mengira itu akan benar-benar menampilkan firasat? Mungkinkah ini memiliki sesuatu hubungannya dengan pertandingan yang akan datang melawan alam infernal, atau apakah aku akan menghadapi kesengsaraan lain yang dirancang oleh takdir? Biying bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap piringan bundar dengan ekspresi gelap. Setelah keheningan yang lama, Biying mendengus dengan dingin, hidupku ada di tanganku sendiri, bukan di tangan takdir yang telah ditentukan sebelumnya. Bahkan jika harta ini benar-benar seakurat yang dikatakan legenda, masih ada kemungkinan aku bisa melakukannya, bertahan hidup. Namun, saya pasti harus menyiapkan beberapa tindakan tambahan selain yang sudah saya siapkan. Dia kemudian melepaskan semburan lampu hijau dari kotak giok, dan kotak itu sendiri tetap tidak terluka, tetapi pelat formasi putih di dalamnya segera hancur menjadi debu.